Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rizka Alfisalama. Saya dari kelas 3 PGSDA 1 dengan NIM akhir 418. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ada yang tahu apa itu masa pubertas? Daripada kalian bingung, simak penjelasan dari kakak ya. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimaksud makhluk hidup di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Berhubung kali ini kita akan membahas tentang manusia, kita akan mengambil contoh. Manusia sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari masa bayi, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa, lalu usia lanjut. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu sendiri yaitu proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi tinggi dan berat. Sifat dari pertumbuhan adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, bertambahnya tinggi dan berat tubuh seseorang sejak bayi hingga dewasa. Sedangkan pengertian dari perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kematangan atau kesempurnaan. Contoh, berfungsinya alat reproduksi manusia setelah terjadinya mimpi basah dan menstruasi. Nah, selanjutnya kita baru akan membahas tentang pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Ya, pubertas adalah jenjang di mana seseorang akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan juga pematangan fungsi organ reproduksi. Pada masa pubertas biasanya dimulai pada usia 8-10 tahun dan juga 15-16 tahun. Masa pubertas dipengaruhi oleh hormon. Pada anak laki-laki ditandai dengan pematangan sel sperma oleh testis, sedangkan pada perempuan diawali dengan menstruasi sebagai tanda sel telur telah diproduksi oleh ovarium. Dan pada masa pubertas ini, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik. Pada perubahan fisik untuk laki-laki seperti dada menjadi bidang, tumbuhnya jakun, tumbuhnya rambut di daerah tertentu, lalu tumbuh jerawat, kemudian mimpi basah, dan juga suara agak berat. Dan untuk ciri-ciri fisik perempuan, yang pertama payudara membesar, pinggul membesar, lalu tumbuhnya jerawat, kemudian tumbuh rambut di daerah tertentu, suara melengking, pinggul membesar, lalu terjadinya menstruasi. Sekarang kakak akan memberikan beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada saat masa pubertas. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, kemudian olahraga, dan juga makan makanan yang bergizi. Yang kedua, mandi secara teratur 2 kali sehari dan jangan lupa memakai deodoran. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan juga memakai pakaian dalam yang menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang kelima yaitu keramas secara teratur. Selanjutnya, sikap apa sih yang perlu dilakukan untuk menyikapi masa pubertas? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Di dalam tubuh manusia terdapat kelenjar keringat. Pada masa pubertas, kelenjar keringat tersebut akan meningkat ketika beraktivitas, sehingga kita harus menjaga kebersihan tubuh dan juga muka. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan juga banyak minum air putih. Yang ketiga, menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih tontonan sesuai dengan usia.
Yang kelima, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Pada masa pubertas, keringat harus menjadi perhatian yang khusus karena dapat menimbulkan bau badan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan badan. Selain keringat, hal yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Kita harus melakukan dengan cara yang pertama, menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menimbulkan jamur. Jadi gantilah pakaian dalam kalian jika sudah merasa lembab ya. Yang kedua, bilaslah setelah kalian buang air besar maupun buang air kecil dengan menggunakan air bersih. Kemudian keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, untuk remaja putri ketika mengalami menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Kemudian ganti 4 kali sehari saat awal menstruasi. Jadi kesimpulannya, pada saat masa pubertas, hormon reproduksi telah dihasilkan. Sel telur dihasilkan oleh perempuan dan sel sperma dihasilkan oleh laki-laki. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur akan terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bayi atau yang disebut kehamilan. Oleh karena itu, pada masa pubertas, kita harus menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan bebas agar nantinya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari pubertas, kemudian bagaimana cara menjaga tubuh saat memasuki masa pubertas, kemudian juga bagaimana menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan bebas pada saat masa pubertas. Cukup sekian ya penjelasan materi tentang menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dengan ciri-ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.